membanggakan rekan-rekan sekalian yang hadir di Coffee Morning pagi ini. Baik, langsung saja untuk materi Coffee Morning hari ini akan disampaikan oleh Ibu Detianti dari Subang Adung Bagian Keuangan dengan tema Sosialisasi Perjanjian 2024. Kepada Ibu Deti dipersilahkan. Terima kasih Ibu Andi atas kesempatannya untuk memaparkan mengenai sosialisasi peraturan perjalanan dinas 2024. Sebelumnya terima kasih Pak Tony sudah memberikan saya kesempatan dan tentunya ini hal yang penting ya bagi kita karena perjalanan dinas ini tidak bisa lepas dari kegiatan kita sehari-hari ya karena perjalanan dinas ini salah satu belanja yang besar di KKP kelas 2 Bandung selain belanja modal. Oke, next. Sebelum kita membahas, kita harus tahu dulu ya dasar hukum perjalanan dinas ini apa. Dan yang terbaru ini adalah PMK 119, di mana PMK ini mengganti PMK 113 tahun 2012. Kalau ada yang jeli karena keselingan bikin cantik, PMK 2012 ini ada di ujung kanan atas ya. Lalu tentunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023, hal ini yang menjelaskan dan menyebutkan bahwa perjalanan dinas 2024 itu diharuskan menggunakan sistem e-pos di transportnya. Kemudian peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per22 PB 2013 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai perjalanan dinas dalam negeri, pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Oke, next. Nah, latar belakang perubahan PMK 113 ini ialah adanya penyesuaian regulasi karena semakin hari kita kan sudah digitalisasi ya, serba digitalisasi. Kemudian adanya PMK 62 tahun 2023 di mana semua perencanaan, pelaporan akuntansi itu sudah menggunakan aplikasi, salah satunya adalah Sakti. Kemudian PMK 196 tahun 2018 diganti ke PMK 97 tahun 2021 mengenai tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah. Alhamdulillah, kantor kita sudah menggunakan kartu kredit pemerintah dari tahun 2019. Namun kartu kredit pemerintah ini masih dibatasi ya, masih hanya struktural yang bisa menggunakan. Artinya kalau struktural di kantor kita ini hanya kepala balai dan kepala adung ya. Dan juga penggunaannya itu oleh pejabat pengadaan barang dan jasa. Adanya PMK 62 tahun, adanya PMK nomor 62 ini menjadi adanya simplifikasi dan modernisasi agar kita lebih efektif, paperless ya, transparan, namun tetap saja di implementasinya di perbendaharaan itu masih butuh pemberkasan dan lainnya. Oke, next. Hal yang sangat penting juga di PMK 119 ini tentunya teman-teman sudah melakukan hal yang baru yaitu geotagging di foto perjalanan dinas ya. Jadi misalnya perjalanan dinasnya dari tanggal 1 sampai tanggal 3, di tanggal 1 teman-teman melakukan foto sesuai geotagging match-nya, tanggal 2 dan tanggal 3 juga seperti itu untuk mengetahui bahwa keberadaan Bapak Ibu di tanggal 1 sampai 3 itu di lokasi sesuai surat tugas. Nah, kenapa sih ada PMK 119 ini dan nantinya surat edaran dari Dirjen itu keluar? Karena kita lihat ya, tren perjalanan dinas kita itu dari tahun 2017 mengalami peningkatan di tahun 2019, lalu penurunan yang kita hiatus karena COVID ya tahun 2020, mulai naik lagi di tahun 2022 dan 2023. Diiringi dengan temuan BPK, terlihat juga temuan BPK yang paling tinggi itu di tahun 2019 ya. Lalu berkurang di tahun 2020 karena untuk pemeriksaan itu dibatasi. Nah, mulai naik lagi nih, ada temuan di tahun
tahun 2022. Nah, untuk mencegah adanya temuan yang lebih tinggi lagi, BPK mengharuskan adanya pengendalian internal dan pencegahan risiko, dimulai dari penerbit surat tugas yang melakukan monitoring penerbitan surat tugas, kemudian membatasi pelaksanaan transport lokal yang tahun 2023 kemarin itu sangat teknikal. Jadi sampai rebutan kuil-kuil pengen transport lokal. Nah, jujur saja saya sering nolakin karena sifatnya transport itu harus insidentil. Apalagi di dalam transport itu di area buffer itu ada filternya juga, gitu. Seperti itu. Kemudian PPK udah pasti ya melakukan pengujian kesesuaian sesuai MAK atau mata anggaran. Lalu PPK, PPSM dan bendahara seperti biasa melakukan pengujian kedua sesuai tugas dan kewenangannya. Dan agar diketahui juga temuan PPK ini paling banyak itu adalah perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian tentunya kelebihan pembayaran ya, salah satunya transport tadi ketidaksesuaian atau bersifatnya rutin gitu. Seharusnya transport itu insidentil. Kemudian belum ada bukti pertanggungjawaban dan perjalanan dinas fiktif. Saya yakin di sini tidak ada yang fiktif ya, yang di PDF rumah ada yang di sini ya. Next. Oke. Dari hasil temuan itu, Pak Dirjen mengeluarkan surat edaran dengan nomor KU 0408C506/2024 fresh from opening tanggal 26 Februari kemarin. Isinya pertama, setiap pegawai itu harus jujur, transparan atas bill hotel dan transport. Karena yang kita tahu tahun 2024 ini uang transport itu tidak langsung, yaitu at cost. Jadi menggelitik para pegawai untuk kreatif membuat transport sedemikian rupa. Nah, makanya dicegah dengan SE ini. Nah, kemudian juga, ini yang saya butuh masukan dari Pak Tony maupun dari Bu Putri ya. Setiap pegawai yang melaksanakan kegiatan dinas wajib membuat laporan kegiatan disertai dengan dokumen dan foto kegiatan yang diotein tadi melalui aplikasi Srikandi dengan membuat nota dinas yang ditandatangani oleh ketua tim kerja masing-masing yang ditujukan kepada kepala satker. Nah, ini saya belum begitu paham ya maksudnya apa. Kemudian nomor 3, setiap proses pembayaran penginapan dan transportasi udara termasuk kereta api itu menggunakan cashless atau non tunai. Nah, ini mulai sekarang ya dibayarkan langsung oleh bendahara. Jadi sistemnya tidak reimburse lagi. Jadi makanya itu perencanaan itu dibutuhkan sangat dibutuhkan sekali. Jadi surat tugas tidak mendadak, minimal 5 hari sebelum itu agar kita apa? Kita bisa pesan hotel, bisa pesan transport, gitu. Tidak ada lagi, hotelnya tidak ada rekening. Tahun 2024 loh, masa sih hotel nggak ada rekeningnya? Kemudian pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab penuh atas semua bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka pelaksana perjalanan akan menerima konsekuensi. Ini artinya ada di kode etiknya Pak ya, dan tentunya ada hukuman yang berlaku. Kemudian pembayaran uang harian, uang saku dilakukan melalui bendahara secara cashless. Alhamdulillah, satker kita sudah melakukan dari tahun 2018 bahkan. Oke, next. Nah, kita juga harus tahu komponen biaya perjalanan dinas ini apa saja sih. Uang harian bersifat lamsam yang di SBM itu ada ya. Kalau transport bersifat real atau at cost, jadi sesuai apa yang kalian keluarkan itu kami bayarkan, gitu. Kemudian biaya penginapan pun sama. Representasi ini untuk pejabat negara. Lalu sewa kendaraan dalam kota ini akan mengurangi uang harian karena sewa kendaraan dalam kota ini termasuk ke dalam komponen uang harian sebetulnya. Dan ini diperbolehkan, tapi untuk pejabat negara. Lalu biaya jenazah. Nah, ada yang tahu nggak? Ini saya tutupin dulu ya. Ada yang tahu nggak di SPPD ya? 3
tipe perjalanan dinas kita ini apa? Ada A, B, dan C. Kalau yang jeli siapa? Tunjuk tangan nanti dikasih susu morning. Dan lalu kasih di tangan. Aduh tangannya. Nah, Fani apa tuh? C, ya betul. Karena kalau tingkat A itu DPR, DPRD, kalau B itu pejabat pemerintah ya. Kalau B itu pejabat eselon 2 dan pejabat lainnya yang sekarang. Kemudian tingkat C itu baru kita ya. Silakan Bu Fani ini. Dengan adanya PMK 119 ini karena mendukung sistem pembayaran elektronik. Oke, next. Nah, mekanisme pembayaran sendiri ada dua ya, Bapak Ibu. Pertama mekanisme LS, kemudian mekanisme UP. Mekanisme LS ini dilakukan apabila uang yang terkumpul tidak mencukupi, uang UP bendahara tidak mencukupi, dan LS ini bersifat apabila uang yang akan ditagihkan itu lebih dari 10 juta. Prosesnya 2 sampai 4 hari dari KPPN. Jadi bedanya uangnya itu dari KPPN langsung, sedangkan kalau UP uang yang ada di bendahara. Perlu kita ketahui uang UP di bendahara untuk sumber dana PNBP sekitar 50 juta, dan sedangkan untuk uang UP RM itu 90 juta, dan KKP ada sekitar 60 juta ya Bu ya. 10 juta untuk perjalanan, 20 juta untuk perjalanan dinas, 40 juta untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk pertanggungjawabannya, prosedurnya, pertama, pastikan laporan perjalanan dinas yang tadi geotagging ya. Kedua, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinasnya harus lengkap. Kemudian dokumen disampaikan kepada pemberi tugas paling lambat 5 hari kerja. Jadi Bapak Ibu untuk agar realisasi lebih cepat, jadi kalau misalnya tanggal 5 ditugaskan sampai tanggal 10 untuk DL, nah maksimal tanggal 15 sudah ada di keuangan gitu. Jadi 5 hari sudah diberikan kepada kami. Kemudian perjalanan dinas ini bisa dibayarkan loh 5 hari sebelum kalian pergi, asal surat tugas sudah dibuat. Makanya jangan dadakan surat tugasnya. Gitu, next. Oke, perjalanan dinas elektronik ini tidak ada perbedaannya ya, karena sudah kita jalani juga. Perbedaannya itu nanti apabila aplikasinya sudah launching, itu ada aplikasi ISPPD kalau nggak salah, atau perjalanan dinas. Bedanya SPPD-nya itu akan terbentuk sesuai tagging kita. Nanti saya jelaskan ya. Untuk sistem elektronik dan dinas itu sudah hampir sama dengan kita, bedanya di sini pemindahan posisi berdasarkan koordinat. Nanti SPPD-nya itu dibuat saat kita perjalanan dinas gitu. Oke, next. Sinyalnya kalah enggak? Nah, ini nih, misalnya ya, kan karena lamsam itu artinya sesuai SDM. Oke, belum tenang. Misalnya nih, ini kita lihat di sini ya, pemindaian posisi berdasarkan koordinat geotagging. Pada tanggal keberangkatan kita misalnya di Bandung ya, kita di kota Bandung kita tag, gitu ya. Kemudian tanggal tiba, misalnya kita perjalanan sehari aja ya. Misalnya saat tiba di Jakarta, kita tag, jangan lupa. Lalu saat mau pulang ke Bandung, kita tag dulu Jakarta. Lalu pada tanggal tiba, baru kita ke Bandung. Makanya
agar tidak rugi ya, tanggal keberangkatan itu harus sama dengan tempat keberangkatan itu harus sama dengan tempat kepulangan. Jangan gara-gara kita orang Cirebon kita ke Cirebon pulangnya, itu nggak akan bisa dibayarin. Kemudian di lokasi transit nih, kalau misalnya ada beberapa teman yang terjadi Indramayu dan Kertajati sekaligus. Nah biar ada tambahan perjadiannya, itu kita bisa transit 2 kali ke Indramayu. Kan biasanya kita hanya dibayarkan Indramayu saja sebagai yang terjauh ya. Nah kalau misalnya nanti itu bisa asal tagging juga di lokasi-lokasi tujuan gitu. Untuk biayanya tergantung dari SBM yang disepakati oleh PPK. Nah karena SPPD ini belum berlaku dan belum launching, sementara kita foto geotaggingnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa kalau kita perjalanan dinas lebih dari 1 hari, tiap hari kita foto geotagging di Google Maps kameranya. Oke, next. Oh, udah ya. Baik, sepertinya sekian ya untuk paparan saya kali ini. Saya ingatkan kembali, nanti Pak Tony akan mengeluarkan nota dinas tadi, SE tadi ya. Jadi kita harus sesuai dengan SE nota dinas tadi. Mungkin kemudian hari akan ada kesepakatan di poin 2. Ini maksudnya laporan kegiatannya melalui Srikandi atau bagaimana. Kalau yang saya tangkap, kita membuat laporan kegiatan, lalu kita upload di Srikandi. Hakim kita, atau kalau saya akan langsungnya Pak Tony, itu yang memberikan PTE. Nah lalu tag Pak Ongki, tapi tidak perlu tanda tangan Pak Ongki cukup mengetahui saja. Namun pastikan ada tanda tangan manual untuk yang pergi perjalanan dinas gitu. Jadi jangan tanda tangan dulu. Setelah PTE sudah jadi, di print baru kita tanda tangan secara manual itu untuk keperluan sebagai lampiran perjanjiannya gitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak nih? Biar dapat susu morning, oke. Bu Rika kayaknya kurang susu morning ya? Ayo berdiri. Susu morning, dapat susu apa? Oh iya. Terima kasih Bu Devi. Sebenarnya ini materinya luar biasa penting ya untuk kita semua. Sayang sekali yang hadir di sini ini cuma sedikit, jadi mungkin nanti barangkali informasinya ini atau slide yang ada ini bisa di-share untuk yang lain ya. Terus pertanyaan saya tadi yang apa sih yang bisa terjadi bisa dibayarkan 5 kali sebelum pelaksanaan. Nah itu untuk SPJ yang dimasukkan ke bagian keuangan apa saja. Terus kalau misalnya yang tadi yang disinggung masalah penginapan atau hotel, diusahakan perencanaannya itu sebaik mungkin. Jadi sudah ada gambaran untuk kegiatan A akan menginap di mana. Nah, saya kalau misalnya untuk kegiatan yang mungkin terjadi direncanakan kita sendiri bisa, tapi kalau misalnya seperti itu kan biasanya kan tanggalnya mendadak. Kemudian pada saat pelaksanaan di hari-H itu banyak pelanggaran hukum. Nah, itu opsinya seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Pertama, Bu Rika menanyakan mengenai perjalanan dinas 5 hari sebelum kegiatan. Perjalanan dinas 5 hari sebelum kegiatan itu adalah maksimal pengajuan. Itu kita diperbolehkan 5 hari kegiatan sebelum tanggal yang surat tugas. Misalnya kita surat tugas tanggal 5. Nah tanggal 1 itu kita sudah bisa mengajukan ke bendahara yang tadi misalnya. Kita sudah pesan Traveloka, sudah pesan kereta api. Artinya transport yang sudah bisa dipesan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan transport BBM itu ya tentu saja nggak bisa, karena kan BBM itu-nya digunakan di saat pergi ya, gitu. Mungkin untuk penginapan itu bisa, gitu. Untuk penginapan itu bisa, itu maksud saya. Kemudian untuk mengenai ini rencananya akan ada sosialisasi juga sebetulnya hari ini. Jadi karena ini adalah dadakan ya Pak. Jadi kebetulan saya pakai aja materi ini gitu. Nanti kan jam berapa Pak untuk rapatnya? Itu akan diikuti oleh Belter juga ya Pak. Nah itu akan ada sosialisasi juga. Jamnya mungkin nanti Pak Tony akan share di grup.
Nah, untuk mengantisipasi penginapan yang full book, nah ini sepertinya 5 hari sebelum booking, sebelum tanggal surat tugas itu sepertinya aman-aman saja sih kalau pengalaman saya ya. 5 hari kerja sebelum SP itu menurut saya aman untuk melakukan booking hotel agar tidak over capacity di saat, apalagi di saat itu ya harus mudik ya. Nah seperti itu. Di biasanya kalau misalnya kan tanggalnya suka beda-beda. Terus kalau itu kan nggak bisa direncanakan, misalnya kalau 5 hari itu kita belum bisa booking karena tanggalnya udah. Nah langsung aja kalau kita udah tahu tanggalnya langsung booking, langsung ke Bu Hilda sekalian. Nanti Bu Hilda yang transfer. Gitu. Jadi sesegera mungkin Bu Hilda akan transfer, yang pasti perencanaan di sini harus benar-benar kuat ya. Karena tadi yang BPK sebutkan tadi salah satunya untuk mengendalikan dan menghindari dari risiko. Begitu. Oke, Bu belum dapat ya susu morningnya. Saya kasih susu morning low fat. Oke, ada lagi yang mau tanya atau orang lagi? Boleh, kamu maju. Kalau ini nggak boleh low fat, kalau ini nggak boleh low fat. Ayo tuh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat yang diberikan. Tadi itu ada apa insidentil gitu. Boleh tahu penjelasannya seperti apa? Soalnya insidentil biasanya dari filter ke apa tempat Transport kegiatan gitu. Transport. Iya, yang transformer. Itu aja. Makasih. Ya untuk insidentil di sini, misalnya yang tidak dilakukan, misalnya Kertajati ya, contohnya. Ini saya pernah konsultan juga di IGN. Kertajati ini buffer areanya dekat dengan bandara atau Bandara Hussein dekat, pos Bandara Hussein dekat dengan bandara Welfare Kertajati dekat dengan pos Kertajati. Nah mereka itu misalnya ada transport untuk pengambilan data ini bersifat umum ya, rutin ya. Nah insidentil di sini misalnya kita bukan saya ngajarin ngakalin ya, jangan direkam, jangan. Bukannya saya ngajarin ya, cuman ya untuk menghindari temuan BPK itu sebaiknya diselipkan dengan isu-isu terkini. Nah, isu ini misalnya di bulan Desember itu ada isu apa ya? Bu Nuni apa ya? Isu penyakit apa? Misalnya pneumonia lagi meningkat di Kertajati. Nah, tambahkan aja penyakitnya. Meningkat itu kan insidentil ya, tidak selalu ada data pneumonia di Kertajati tersebut. Nah, contoh dari substansi atau teknis. Kalau dari kalau dari Adung itu kami dari BMN itu ada translog, BMN itu konsultasi ke KPKNL ya mereka. Nah itu insidentil apabila memang ada penghapusan, ada aplikasi error ya. Jadi kita senang nih kalau aplikasi error, biar konsultasi. KPPN juga gitu, kita mengakomodir bendahara pengeluaran penerimaan operator-operator sakti. Kalau ada masalah dengan perangkatnya, itu kita diperbolehkan konsultasi karena sifatnya insidentil atau adanya undangan-undangan ke KPPN. Seperti itu, Bu. Semoga cukup jelas ya, Bu ya. Kalau dari translog buat kayak screening gitu masih bisa, itu insidentil kan berarti nggak setiap hari. Tidak setiap hari kan itu. Dia juga kayaknya 4 kali ya. 1 wilker 1 ya. Iya, itu insidentil. Tahun baru lebaran. Itu insidentil. Harus mudik itu termasuk situasi khusus. Tenang, aman. Ada lagi? Udah ya mungkin dicukupkan ya, udah jam pas setengah 9. Udah habis ya. Karena menjadi ini seksi sekali ya. Ya mungkin nanti akan ada rapat lanjutan atau sosialisasi lanjutan dibarengi dengan realisasi anggaran. Baik, itu cukup dari saya. Mungkin ada sedikit panggung
banyak makan sambal terasi. PJ Bapak Ibu periksa sekalian, biar cepet-cepet realisasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi lupa buat Bu dari Tropika Muslim ya. Jadi suami saya ngasih ke saya nggak minum, jadi saya kasih ke kalian. Baik, terima kasih kepada Bu Devi atas pemaparan materinya. Kepada Pak Tony, apabila ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih Mbak Agia, termasuk Bu Devi paparannya nanti diulang lagi di acara rapat setelah Pak Kepala Kantor selesai kegiatan disnalis di Poltekkes. Ada pesan beliau yang maaf disampaikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang melakukan perjalanan dinas, kalaupun itu kolektif, untuk laporannya dibuat masing-masing dan sesuai dengan ketentuan. Laporan ini akan kenapa? Betul. Oke, isinya sesuai dengan apa yang dia lakukan pada saat melakukan kegiatan perjalanan kolektif. Contoh, misalkan naik bagasi itu pemeriksaan bersama aja ya. Saya kelompok 1 memeriksa Mina A dan Mina B. Itulah yang akan dilaporkan, narasinya termasuk dengan dokumentasinya. Dan itu diminta untuk disimpan di Google Drive untuk penilaian data dukung sampai. Jadi jangan sampai lupa, jadi segera begitu selesai melakukan kegiatan dibuat laporannya, selain untuk agar bisa cari ya kegiatan, itu juga bisa dilampirkan untuk SAP. Karena saya sering melakukan penilaian, alamat Google Drive-nya ada, isinya nggak kelihatan. Itu kan logikanya kalau mau apa ya, ya di luar ekspektasi. Tapi kan sebagai manusia yang adil dan beradab, ya anggap saja dalam proses perjalanan gitu kan. Sehingga nilai paling rendah itu sesuai ekspektasi. Demikian, terima kasih. Izin menambahkan terkait laporan kejadian tadi, sebaiknya teman-teman menyimpan juga ya sebelum diajukan ke bendahara, teman-teman sudah punya kopiannya, jadi agar bendahara, sedangkan bendahara kan apabila sudah GO langsung dibantaikan ya Pak ya. Jadi sangat ini waktu sangat menambah waktu kami untuk buka-buka lagi. Mending sudah kami scan, tapi kalau belum itu benar-benar minta waktu gitu. Jadi sebaiknya teman-teman sudah dibiasakan untuk menyimpan laporan perjalanan dinas sendiri. Jadi sebelum pada kami sudah diserahkan, sudah di-keep dulu sendiri gitu Pak. Ya baik, terima kasih kepada Pak Tony dan Bu Devi. Ada satu mantul lagi teman-teman terakhir. Ke supermarket membeli selasi, pulang-pulang naik mobil kuning, lakukan jika ingin uang masuk ke rekening.